Halo semuanya, selamat sore. Teman-teman yang sudah bergabung, boleh dibuka yuk kameranya. Oke, ada Jonathan. Nanti sebelum kita mulai, kita akan perkenalan dulu ya teman-teman ya. Kelas hari ini, kita nanti akan ada 5 orang. Ini berarti yang belum gabung ada 2 orang ya. Oke, ini yang udah gabung ada... Sebentar, Miss izin. Ini dulu, tunggu. Al-Fatih itu Alfa ya? Oke, kalau Jonathan udah. Salsabila Nadia itu Alsa bukan? Oh iya, Alsa itu Salsabila Nadia. Oke, kalau ini satu lagi, tunggu. Ini Syakib ya? Eh, Iya, Sakit. oke. Oke teman-teman, kita sebelum mulai, kita kenalan dulu teman-teman boleh perkenalkan nama lengkap, nama panggilan, dan juga kelas berapa. Oke, kita mulai dari Jonathan tadi karena Jonathan join duluan. Oke, silakan. Hai Miss Bila. Hai juga Jonathan. Udah pertama kelas aja nih. Jadi Oke, perkenalkan, nama saya Jonathan Milton Pramana. Biasanya dipanggil John atau Jonathan juga boleh. Dan usia sekarang usia saya sekarang adalah 16 tahun. Terima kasih. oke. Kelas berapa tuh Jonathan? Jon. 2 SMA, Miss Bila. 2 SMA. Oke. Iya. Oke, selanjutnya Alfa. Kemana ya Alfa ya? Nah, boleh silakan. Kenalkan, nama saya Muhammad Epson bin Al-Fatih. Biasanya dipanggil Alfa, Miss. Oke, kelasnya kelas berapa nih? Kelas 8, Miss. Kelas 2 8. SMP. 2 SMP. Oke, terima kasih. Sekarang ke Salsabila Nadia ya. Iya. Saya Oke. Akila, Bu. Oh, Salsabila siapa? Akila. Oh, Alkila. Oke. Karena di kelas ini ada 2 nanti yang namanya Salsabila. Takutnya ketukar nih. Oke, boleh kenalan. Perkenalkan, nama saya Salsabila Akila. Biasanya dipanggil Salsa. Oke. Kelasnya? Kelas 9, kelas 9 SMP. Oke, terima kasih. Sekarang ke Syakib atau Rafasya di sini tulisannya. Oke, boleh perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Syakif Profesi Sidik, umur 15, kelas 8. Kelas 8. Oke, teman-teman. Karena hari ini harusnya kita ada 5 orang nih. Kita tunggu dulu 1 orang. Ada Salsabila Nadia yang belum gabung. Tunggu ya, Miss cek dulu di WhatsApp. Takutnya lupa. Oke, teman-teman, gimana nih? Teman-teman udah pada libur ya? Atau belum? Udah, Miss. Sudah, Miss. Udah. Udah pada bagi rapot juga? Atau belum? Sudah. Udah. Sudah. Udah. Oke. Gimana nih? Biasanya teman-teman liburan kemana? Atau ngisi waktunya sama les aja? Kemana nih biasanya? Mulai dari John deh. John kemana nih biasanya nih? Paling di antara Bogor, kok nggak Sukabumi sih, Miss. Emang tinggalnya di mana nih, John? Di Bekasi. Oh, di Orang Bekasi. lahir Bekasi, cuman koko sama mamaku Sukabumi, asli Sukabumi. Oh gitu, deket dong sama Miss. Iya, Oh, iya. Sukabumi. Kalau Alfa, Alfa biasanya kemana nih, Alfa? Kalau nggak ke Malang, ya di Hmm? Surabaya, Miss. Oh, tinggalnya sekarang di Surabaya. Iya, Wih, panas nggak di sana? lumayan. Lumayan. Oke, Hmm. kalau Salsa gimana?
Biasanya ke rumah kakek nenek Di mana tuh rumahnya tuh? di Surabaya. Surabaya. Wih, Ya. nanti mampir tuh ke Alfa tuh di Surabaya juga. Oke. Salsa emang tinggal di mana nih? Di Sidoarjo. Sidoarjo. Oke, kalau Syakib ya, panggilannya Sakib ya? Atau Apa Syakib? sih? Oh, Rafasya. Oke. Ya, Biasanya kemana nih Rafasya? misalnya ke rumah Mbah yang sana sama yang satunya. Di mana tuh biasanya? Di sana di satunya. Yang yang di sini di Saka Tengah, tempatnya di Seruang, terus yang satunya di Demang Sari. Wih, pada jauh-jauh nih teman-teman. Oh iya, teman-teman, Miss belum kenalan nih. Teman-teman di sini nama Miss Bila Rustalia. Teman-teman sebenarnya boleh panggil Miss Bila atau Kak Bila juga nggak apa-apa karena kita kayaknya masih seumuran. Oke, em, sambil tunggu yang lain, gimana nih kesan pesan teman-teman setelah 1 semester menjalani kegiatan di sekolah? Apakah teman-teman capek? Ada yang ikut organisasi mungkin? Ada yang ikut apa gitu di sekolah? Misalnya gimana nih? Kita mulai dari John deh, biasa. John, misalnya gimana nih? Kesan pesannya? Sepanjang semester ini sih eh paling pas ikutin ujian tengah semester sama akhir semester sih jujur lumayan berat Hmm? dan puji puji Tuhan bisa lewatin semua itu. Oke, Alhamdulillah. Karena udah liburan nih sekarang. Kalau Alfa Iya. gimana Alfa? Gimana ya, Miss? Kenapa ya? Ikut ini nggak? Ikut organisasi nggak di sekolah? Ikut, Ikut apa tuh? ikut OSIS. Ikut OSIS. Wih, biasanya OSIS tuh padat kegiatan di Iya, sekolahnya. iya. Capek nggak? Lumayan, Miss. Lumayan. Biasanya kegiatan belajarnya menurut Alfa sendiri suka keganggu atau biasa aja bisa bagi waktu? Lumayan bisa kok, Miss. Oke, good job. Keren. Sekarang mulai dari Salsa deh. Gimana Salsa? Ikut organisasi juga kah atau ada sesuatu yang ingin disampaikan terkait 1 semester ini? Enggak ada. Gak ada. Nah, Gak ada organisasi ikut organisasi. gitu. Tapi di sekolah sejauh ini bisa mengikuti kegiatannya. Bisa. Oke. Kalau Rafasya? Nggak ada, tapi biasanya kan kalau malam itu keluar, jadinya itulah Kenapa ganggu, tuh? Ragu? keganggu. Oh, keganggu. Biasanya keluar kemana tuh? Ya, diajak jalan-jalan nggak sama papa. Ah, itu biar refreshing. Biar Hmm. ini, biar nggak penat mungkin kegiatan di sekolahnya. Itu. Oke, teman-teman. Karena ini udah mau jam 15 lebih 10, mungkin nanti kalau ada temennya yang gabung, kita langsung aja ke kegiatannya ya. Tunggu. Teman-teman, di kelas ini, di Algonova, tentunya teman-teman di sini akan belajar bareng-bareng. Miss juga sambil belajar sama teman-teman. Dan tentunya teman-teman ketika belajar nanti, itu jangan pernah merasa takut salah atau takut untuk bertanya karena teman-teman di sini udah masuk nih ke Algonova. Dengan otomatis teman-teman itu ada niat untuk mau belajar. Seseorang yang ingin belajar itu harus mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, Miss lagi jelasin, tapi teman-teman itu kurang paham, itu gak apa-apa. Gak apa-apa banget, teman-teman harus bilang, Miss aku masih belum paham nih di sini, gitu. Oke? Oke, kalau gitu kita akan mulai. Materinya itu materi sederhana. Miss, ini sesuaikan dengan kemampuan teman-teman di sini. Nah, materinya hari ini tentunya tentang pecahan dan juga desimal. Mungkin teman-teman sudah belajar di sekolah. Ini sebenarnya materi dasar yang ada di... Sebentar, ini nggak cuma untuk kelas 8 sih. 8 dari SD juga bisa, teman-teman. Oke, udah kelihatan belum layarnya? Oke. Karena udah kelihatan, kita lanjut. Di sini, tujuan kita belajar tentang desimal. Di sini kita akan belajar mengubah bentuk desimal atau mengubah bentuk pecahan ke desimal.
Pecahan itu teman-teman tahu nggak yang seperti apa? Nah, halo Nadia. Selamat sore. Boleh ikut kegiatannya ya? Boleh dibuka kameranya, Nak? Oke, teman-teman kita lanjut ya. Kita akan belajar mengubah bentuk pecahan ke desimal. Yang teman-teman tahu terkait pecahan dan juga desimal apa nih? Ya, Halo Nadia, boleh ikut kegiatannya ya? Nanti boleh di-mute. Nanti kalau misalnya Miss tanya, boleh jawab, oke? ya Kak. Oke. Nah, teman-teman, gimana nih? Apa yang teman-teman tahu tentang pecahan dan juga desimal? Ada yang masih ingatkah ini materi dasar, teman-teman? Materi biasanya itu mulai dari kelas 4 atau kelas 3 SD udah mulai belajar pecahan. Yuk, ada yang masih ingatkah pecahan itu seperti apa? Atau desimal itu seperti apa? Jangan ragu, jangan takut salah. Kita di sini semuanya belajar. Pecahan, ada yang ingat nggak? Kayak gimana pecahan? Apakah teman-teman lupa? Kalau lupa tidak apa-apa. Karena mungkin teman-teman ini, sudah ingin liburan nih. Karena libur semester. Oke, ada yang mau jawab? Atau Miss lanjutkan aja? Oke, Miss hitung sampai 3. Ada yang mau jawab? Satu, dua, tiga. Oke, ternyata mungkin teman-teman masih malu untuk berbicara atau mungkin lupa, itu tidak apa-apa. Pecahan itu, teman-teman, yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Biasanya bentuknya kayak gini. A per B. Coba, kalau gambar seperti ini, teman-teman, ingatkah ini pecahan? Boleh dong dibuka Iya, ovennya. Oke. Iya, ini adalah pecahan, teman-teman. A per B ini adalah pecahan. Biasanya yang di atas ini kita bilang sebagai apa? Sebagai apa nih? Pecahan itu ada pembilang. Yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Oke, good job. Yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Kemudian, kalau bentuk desimal, teman-teman tahu nggak desimal itu kayak gimana? Biasanya itu suka ada di harga-harga makanan. Coba, ada yang tahu? Identik dengan sesuatu. Ada yang tahu identik dengan apa desimal? Kalau pecahan kan ada garisnya kayak gini nih, teman-teman. Kalau desimal ada apanya? kalau desimal ada komanya. Betul, kalau desimal ada komanya. Biasanya bentuknya seperti ini, 0,5, 0,7, dan berapapun yang ada komanya. Itu adalah desimal. Kemudian nanti kita akan belajar juga operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran ini yang melibatkan pecahan dan juga desimal. Dan tentunya kita akan menerapkan logika matematika ke dalam kontekstual sehari-hari atau kehidupan teman-teman sehari-hari. Biasanya teman-teman, nih, nah, mengapa sih desimal itu penting? Karena biasanya yang kita lihat di kehidupan sehari-hari teman-teman, desimal itu ada dalam harga-harga tertentu seperti harga baju, harga makanan. Itu biasanya bilangannya nggak bulat, ada komanya di belakangnya. Atau apalagi coba yang teman-teman tahu itu desimal. Biasanya apa? Apa? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? It's okay, tidak apa-apa. Mungkin teman-teman masih malu ya karena hari ini pertemuan pertama. Ini seperti harga teman-teman kita belanja di supermarket, di Alfamart biasanya, harga makanan pun itu ada komanya atau bilangannya itu nggak bulat, sekian-sekian, atau misalnya 1995, tapi ada komanya gitu. Kemudian, teman-teman, eh, nah, sebelum kita mulai ke materinya, coba bisa nggak ya teman-teman kerjakan 3 soal ini?
Ada yang bisa? Kalau yang bisa boleh gunakan annotate. Annotate itu adalah eh ini simbol kayak spidol di paling bawah warna hijau. Biasanya ada tuh di Zoom. Ada nggak? Teman-teman ketemu? Nanti di sana boleh gunakan, nanti boleh oret-oret kayak gini. Nah, untuk mengerjakannya boleh di layar ini. Boleh dimanapun bebas. Oke, ada yang bisa kerjain nggak? Ada yang mau kerjain? Atau kita kerjakan bareng-bareng? Gimana ya teman-teman nih? Ada yang bisa Itu nggak? yang Hmm? itu yang 0,75 itu 75/100 ya, Kak? Betul, 75/100. Karena ini di belakang koma ada dua angka. Oke, sini aku tulis ya, 75/100. Coba 75 dan 75/100 ini dengan 3/4 lebih besar yang mana? 3/4, Kak. Kenapa nih? Why? Dia lebih besar. Alasannya apa? Karena Eh, karena lebih besar aja gitu, Kak. lebih besar dilihat dari apanya nih? Eh, ini lupa juga gitu, Kak. Tapi apa ya? Apa? Ayo. Ya, ada yang bisa mau kerjakan nggak? Di handphone ini bisa pakai ini nggak? Bisa pakai annotate nggak? Coba. Ada ini nggak? Ada tombol buat coret-coret nggak? Biasanya tombolnya itu warna hijau, kayak spidol. Ada nggak? Jadi bisa oret-oret di layar nih. Kayak gini. Bisa nggak? Oke, ada yang bisa nggak pakai annotate teman-teman? Nggak bisa? Oke, tidak apa-apa. Mungkin nanti di lain pertemuan kita akan belajar pakai annotate dulu ya, biar teman-teman bisa gunakan di layar. Di sini, teman-teman, ini kan 75/100 ya, 75%. Kemudian, dengan 3/4. 3/4 ini, jika kita ubah jadi per 100, kita harus kali berapa atas dan yang bawahnya? Yang bawahnya deh, kita harus kali berapa biar dia jadi 100? 4 kali berapa biar jadi 100? Kali 25. Betul, 4 kali 25 berarti kalau di bawah dikali 25, teman-teman di atas pun harus sama. Dikali berapa? 25. Nah juga. Jadi 3 kali 25 5. berapakah nilainya? 3 kali 2, 6. Berarti 3 kali 25 adalah 75. 4 dikali 25 adalah 100. Jadinya sama, Kak, itu. Iya, jadinya sama besar. Tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih kecil. Jadi ini nilainya sama. Meskipun nilai pecahan ini terlihatnya lebih kecil. Oke, jadi ini tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil. Sekarang, nomor 2 teman-teman. Tuliskan 1/2 ke dalam bentuk desimal. Oke, ada yang bisa nggak? 1/2. 1/2 itu adalah satu bagian utuh. Nih, satu bagian lingkaran contohnya. Satu bagian utuh kita bagi dua. Ini namanya 1/2. Satu ini adalah bagian yang kita ambil, dua adalah keseluruhan total dari bagiannya adalah dua. Jika kita ubah ke dalam bentuk desimal, berapakah itu? Berapa teman-teman? 5, Berapa? 0,25. 0,5, 0,5. 0,5. 0,5 atau 0,25? 0,5. 0,5. Oke, good job. 0,5, betul banget. Di sini, sekarang jika sebuah pizza nih, pizza itu lingkaran biasanya. Hah, kita bagi jadi 8 potong. 8 potong. Kita akan potong. Apakah ini udah jadi 8? 1, 2, 3, 4. Udah ya? Oke, udah jadi 8.
Kemudian, kita makan 3 potong. Kita arsir 3 potong. Berapa sisanya? 8 dikurangi 3 berapa teman-teman? 5. 5. Nah, oke. Jadi sisanya adalah 5/8. Kayak gitu. Coba sampai sini teman-teman. Udah mulai teringat lagi terkait pecahan dan juga desimal? Udah? Oke. Siap. Kalau gitu kita lanjut teman-teman. Nah, tadi contoh dari pecahan itu adalah suatu pizza. Pizza yang dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi, pecahan itu adalah cara kita melihat bagian dari keseluruhan. Bagian itu adalah yang kita ambil atau yang kita makan atau sesuatu yang hilang. Contohnya yang tadi, ada pizza yang berbentuk lingkaran, kita bagi jadi beberapa bagian, dan bagian yang kita makan itu adalah pembilang. Dan keseluruhan bagian yang ada, keseluruhan potongannya itu adalah penyebut atau angka yang ada di bawah. Angka yang ada di bawah garis. Ini contohnya, pizza 1/8. Berarti satu bagian yang kita ambil dari 8 potongan pizza. Kayak gitu, teman-teman. Sekarang, kalau misalnya dari 8 potongan pizza ini, Miss makan 10. Nggak ada tuh. Miss makan 5. Sisanya berapa? 3. Oke, good job. Sisanya 3. Keren. Oke. Di sini ada istilah-istilah penting terkait pecahan. Tadi ada pembilang. Pembilang itu adalah angka yang ada di atas yang menunjukkan berapa banyak bagian yang kita miliki atau berapa banyak bagian yang tersisa, berapa banyak bagian yang diambil, itu adalah pembilang. Kalau penyebut itu adalah total dari keseluruhan yang ada dalam bagiannya. Kayak gitu. Kalau pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilainya sama. Kayak yang tadi teman-teman. 75/100 itu senilai dengan 3/4. Karena jika kita ubah 3/4 itu jadi penyebutnya 100, itu akan memiliki nilai yang sama. Kayak gitu. Meskipun pembentukannya berbeda. Seperti yang tadi, 75 dan 3/4 itu beda. Tapi ketika kita ketika kita samakan penyebutnya itu akan menjadi pecahan yang senilai. Tapi jika kita mencoba nih samakan penyebutnya, ternyata itu tidak senilai atau lebih besar, itu berarti bukan pecahan senilai atau tidak sama dengan. Kayak sampai sini. Terlalu cepat nggak ngejelasinnya teman-teman? Enggak? Oke. Di sini ada istilah penting dalam desimal. Ada nilai tempat, ada pembulatan, ada terminating, yang dimana nanti ada desimal yang berulang. Terminating itu seperti ini. 0,3333 sampai entah sampai kapan tuh tiga-tiganya. Sampai nggak ada ujungnya. Di sini nilai tempat itu ada persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan. Contohnya kayak gini teman-teman. Ini 7/10. Di bawahnya kan 10 teman-teman. Jika kita ubah ke dalam bentuk desimal, cara mudahnya kita simpan angka 7-nya, karena dia sendirian dan per 10 berarti di belakang koma hanya ada satu angka, hanya ada angka 7. Karena dia nggak punya teman, kita kasih 0. Kayak gitu. Oke, sampai sini paham untuk persepuluhan. Oke, kalau per seratusan, 17/100. Per 100, karena nolnya ini 2, maka di belakang koma harus ada 2 angka, teman-teman. Jadi, karena di atasnya ini 2 angka, kita tulis aja 17. Dan kita kasih 0. Kayak gitu. Gampang nggak? Oke. Kemudian, kalau misalnya per seribuan. Per 1000, nolnya ada 3. Berarti pecahannya berapa coba? Ada yang bisa? Oke, boleh. Oke, ada yang bisa? Rafasya tadi udah buka mikrofon. Boleh jawab? Jangan takut salah, teman-teman. Kalau salah pun, Miss akan bantu untuk
selesaikan sama-sama. Oke, desimalnya berapa nih? 0, 0, berapa? Ada yang tahu? 3 angka di belakang koma, karena itu per seribuan. 183. Oke, good job. 183. Kalau misalnya teman-teman, ini, hmm, nah teman-teman bisa nggak ubah ke desimal? Tapi harus ada satu angka di belakang koma. Jadi angka yang di depan berapa, angka yang di belakang koma berapa? Teman-teman sebenarnya cuma tinggal pindahkan angka ini loh. Ini kan ada 2 angka nih. Karena yang tadi sebelumnya cuma satu angka, dia kasih Satu 0 koma depannya. delapan. Betul, 1,8. Keren. Oke, kalau misalnya teman-teman, ini, ntar, 8/100. Ada yang bisa? 8/100. Harus ada 2 angka di belakang koma. Oke, 8/100. Ayo kita ingat-ingat lagi nih materi kelas 4 SD. Tadi 183 tadi. 0,08. Betul, 0,08. Jadi, teman-teman, ketika ada per 10, per 100, per 1000, kita harus lihat penyebutnya. Kalau penyebutnya per 10, dia hanya ada satu angka di belakang koma. Kalau per 100, dia ada 2 angka di belakang koma. Kalau di atasnya nih, di pembilang ini dia cuma ada satu angka, teman-teman di depannya kasih 0 aja. Cara mudahnya gitu. Dan kalau per 1000, ini ada 3 angka. Kalau misalnya di depannya ini, di atasnya ini ada 2 angka, teman-teman tulis dulu 2 angka, terus nanti di depannya kasih 0. Kayak gitu ya. Kayak itu untuk cara mudahnya untuk mengubah ke dalam bentuk desimal. Di sini kita akan coba untuk mengubah pecahan ke bentuk desimal. Di sini ada pecahannya itu 3/4, teman-teman. 3/4 ini, kalau 3 dibagi 4, itu kan nggak cukup ya. Jadi 3 dibagi 4 itu, hmm, jadi 4 ini nggak bisa ngebagi 3. Jadi kita harus tambahin nih. Jadi 30 biar bisa dibagi 4. Jadi 30 dibagi 4 itu berapa? 7. 7 akan sisa 2, teman-teman. Jadi 2 ini, kita mudahnya gini nih. 3/4. 3/4 ini kan nggak bisa nih dibagi. Kemudian, kalau nggak bisa, berarti kita harus tambahin di atasnya 0. Biar bisa dibagi. 30 dibagi 4 itu 7. Karena 7 dikali 4 adalah 28. 28 ini menuju 30, itu kurang 2, maka sisanya 2. Ini adalah sisa. 2 ini belum selesai nih teman-teman. Kita harus bagi lagi biar semuanya habis. 2 ini biar kita bisa bagi dengan 4, kita harus tambahin 0 lagi. 20 dibagi 4 adalah 5. Berarti kita punya angka 75. Kemudian angka depannya 0. Kayak gitu. Ada yang bingung? Bingung atau ada yang mau ditanyakan? Gak apa-apa teman-teman. Biar teman-teman juga nanti di kegiatan selanjutnya semakin lancar. Oke, sampai sini teman-teman. Mau kita lanjut? Oke, Alfa bisa? Oke. Ini Hanif itu siapa ya namanya? Itu Nadia, Kak. Oh, Nadia pakai, Salsabila. iya, HP kakak. Oh, oh iya iya, oke. Salsabila ya, oke. Kalau John, gimana John? Bingung nggak? Nggak banget. Gimana? Nggak gitu bingung kok. Aman. Ah, oke. Rafasya, gimana Rafasya?
Aman? Atau bingung? Sedikit bingung. Sedikit bingung. Oke. Kita cari contoh lain, teman-teman. Tadi kan 3/4. Desimalnya itu adalah 0,75. Sini nih, kita cari contoh lain. Yang ini dulu. Kalau teman-teman kesulitan dalam seperti ini, teman-teman untuk menjadi desimal bisa mengubah ini ke dalam per 100 atau ke per 10 atau ke per berapa, di mana angka ini dikalikan dengan angka berapapun yang nanti akan jadi per sepuluhan, per seratusan, atau per seribuan. Kita bisa ubah 3/4 ini ke dalam per seratusan. Kita tadi kali 25 ya. Kalau dikali 25, jadinya 75 per 100. Karena dia udah per 100 nih, nolnya 2. Kita langsung aja jadi desimal 75. Kasih koma, kasih 0. Kayak gitu. Nah, kalau gini, paham nggak? Oke, karena cara tadi terlalu belibet ya. Jadi bingung kalau cara tadi. Oke, berarti nanti kalau misalnya untuk mengubah ke dalam pecahan desimal, teman-teman harus ubah dulu pecahan ini ke dalam per sepuluhan, per seratusan, atau per seribuan. Cara mudahnya kayak gitu. Nanti kalau udah per 100, per 10, itu dilihat. Ini di bawahnya itu per berapa, terus nanti di belakang komanya akan mengikuti jumlah nol yang ada di penyebut. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Aduh, eh, sebentar. Keklik nih. Eh, eh, eh. Bentar ya, teman-teman ya. Nah, tadi kita sudah sampai ke mana? Sini. Nah, ini adalah kenapa? Oh, ini. Mengubah desimal ke pecahan. Kalau kita dibalik, yang tadi itu pecahan ke desimal, teman-teman. Kalau sekarang desimal ke pecahan. Lebih mudah nih. Desimal ke pecahan itu caranya kita lihat. Ada berapa angka di belakang koma ini? Ada satu angka, berarti dia per 10. Jadi pecahannya 5/10. 5/10 ini bisa kita sederhanakan jadi berapa? Jadi keduanya dibagi 5. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Jadi pecahannya 1/2. Oke, kalau 25. Ini karena udah per 100, di belakang koma itu ada 2, jadi per 100. 25/100. Atas dibagi 25, bawah dibagi 25. Jadinya nanti pecahannya 1/4. Cara menulis pecahan itu nanti seperti ini ya. Ada tanda pembatasnya. Sebenarnya pecahan dan pembagian itu sama. Yang membedakan adalah simbol ininya. Kayak gitu ya. Sebenarnya pecahan itu sama aja 1 dibagi 2 atau 1/2 itu seperti 1 dibagi 2. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau ini, di belakang koma ada 3, maka dari itu, ini langsung per 1000. Kemudian, ini bisa kita bagi. 1000 ini dibagi 125, dan 125 kita bagi dengan 125. Maka pecahannya itu yang lebih sederhana adalah 1/8. Kayak gitu, gampang nggak? Oke, kita lanjut nih teman-teman. Nah, kita mulai ke suatu yang lebih kontekstual. Misalnya teman-teman, biasanya kan di supermarket itu harga yang sering ditulisnya nggak pernah harganya itu 120 aja. Nggak pernah tuh. Biasanya em, ini berapa ya? Biasanya itu 3/4 kilo harganya sekian. Setengah kilo harganya berapa? Kayak gitu. Biasanya suka ada di plang yang merah di Shell, kayak gitu, teman-teman. Ini katanya harga daging per kilo. Harga daging ini per kilo. 120.000. Harga dagingnya 120.000. Tapi, jika kita membeli dengan
0,75 kilo, berapa yang harus kita bayar? Kira-kira berapa? 0,75 itu sama dengan 3/4. Jadi, cara berhitung untuk membayarnya adalah 120.000. Nolnya ada 3 nih. Kita kalikan dengan 3/4. Dibalik. Kalau dikali dibalik, teman-teman. Karena di sini pembagian. Sebentar. Oke. Nah, ada yang bisa? Ada yang bisa nggak, teman-teman? Kalau enggak, Kalau kita... itu kan 3/4 itu kasih atau dikali. Apa? Yang itu kan dikali 3/4 itu dibalik atau enggak? Oh, ini. Tunggu. Sebentar, ini kursor miss-nya. Nah, 120 ini kan per kilo, teman-teman. Di sini itu harganya, kita belinya 3/4 atau 0,75. Kalau per kilo itu berarti kan 4/4 nih. 4/4 ini harganya 120. Kalau 3/4, itu harganya berapa, teman-teman? Diapain nih? Dikali, dibagi. Ayo, ada yang bisa jawab? Lu bagi 4. Kak, kalau berarti itu 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Oke, Jadi 90. betul. 3 kali 3 jadi 90. Jadi, harga yang harus kita bayar adalah 90.000. Gitu, teman-teman. Ini dikali. Jadi, caranya ini dulu nih. Ini dengan ini. Dibagi 120, dibagi 4 kan? 3. Jadi 3 kali 3 jadi 90 nanti. Ada yang bingung nggak? Apa bisa? Oke. Good job. Nah, kita lanjut teman-teman. Ini adalah visualisasi nilai pecahan berdasarkan suatu gambar. Seperti yang tadi teman-teman. Yang kita lihat, kalau misalnya ingin membandingkan suatu pecahan dengan penyebut yang berbeda, kita harus samakan penyebutnya agar kita tahu pecahan mana yang lebih besar. Ini, kenapa ini senilai? Karena jika ini disederhanakan, teman-teman, kita bagi 2. Pembilang dibagi 2, penyebut dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Jadi ini adalah pecahan yang senilai. Kalau ini, kenapa sih, Miss? Ini itu lebih besar. Kenapa coba? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa 1/2 lebih besar? Ada yang bisa jawab? Kita samain penyebutnya, teman-teman, biar tahu. Ini 4 dibagi 2 berapa, teman-teman? 4 bagi 2. 2. 2. 2 kali 1? 2. 2. Oke, 4 bagi 4? 1. 1. 1 kali 1? 1 kali 1, 1. Oke, maka dari itu kenapa 1/2 lebih besar? Karena jika 1/2 ini kita samakan penyebutnya jadi per 4 semuanya, 2 ini lebih besar dibandingkan dengan 1. Kayak gitu teman-teman. Sampai sini teman-teman masih ingat nih sama pecahan yang udah beberapa waktu lalu teman-teman pelajari mungkin di sekolah, di SD, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Oke, sampai sini teman-teman paham nggak? Oke, Rafasya bisa? Atau ada yang bingung?
Gimana nih, Rafasya? Agak bingung lagi. Agak bingung yang mana? Yang tadi? Iya, Yang ini? Yang lebih besar? iya. Cara cara membandingkan pecahan itu, teman-teman, tadi kita harus menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut itu dengan cara biar keduanya itu sama nilainya. Bawahnya biar sama. Kita buat bawahnya sama dulu, biar jadi 4. Kita lihat yang paling besar, bawahnya. Kita buat jadi 4, karena bawahnya paling besar adalah 4, kita buat jadi 4. 4 ini kita bagi dengan 2, kemudian nanti hasilnya kita kali dengan pembilang. Kayak gitu. Nanti kalau pembilangnya udah kelihatan, kita bisa tahu kenapa ini lebih besar. Karena angka 2 ini, jika udah disamakan dengan penyebutnya, angka 2 ini akan jadi 2/4 dan jadi 1/4. 2/4 ini lebih besar karena angka 2 lebih besar daripada 1. Kayak gitu. Oke, sampai sini paham? Iya. Oke. Kalau salsa, gimana salsa Alika? Aliki. Apa namanya, Miss? Takutnya ketuker. Gimana salsa? Eh, Hmm? It's okay, nggak apa-apa. kurang paham nih. Kurang paham yang ini, yang pecahan atau yang tadi? Yang cahan. Ini pecahan. Teman-teman, coba kita cek ya. Ini pecahan ini kita kan bandingkan nilai pecahan yang sederhana, paling sederhana. Pembilang dan penyebutnya masih satuan. Karena ini masih satuan, akan kita bandingkan. Ketika teman-teman membandingkan nilai pecahan, itu yang harus kita lihat adalah penyebutnya dulu. Kalau penyebutnya udah sama, teman-teman tinggal lihat pembilangnya. Tapi kalau penyebutnya belum sama, kita harus samain dulu dengan cara kasih penyebut yang paling besar. Kita akan ubah 1/2 ini dengan pecahan lain. Akan kita ubah dengan nilai yang sama, dengan 1/4. 1/2 ini akan senilai dengan 4 dibagi 2 berapa? 2 kan? Oke, 2 dikali 1. Caranya nih, cara kita menyederhanakannya, penyebut ini kita bagi dengan penyebut sebelumnya. Kemudian, hasilnya akan kita kali dengan pembilang. Kayak gini. Nah, kita kali. Nanti, hasil dari perkaliannya kita simpan di sini. Adalah 2 tadi. 2. Kemudian 4 bagi 4, 1. 1 kali 1, 1. Nah, mari kita bandingkan. Ini kan bawahnya udah sama nih. Kalau bawahnya udah sama, kita bandingkan nilai atasnya aja. Atasnya 2 dengan 1 itu lebih besar. Kayak gitu. Sampai sini. Bisa? Bisa. Oke. Nanti untuk pecahan yang lainnya tetap harus disamakan kalau penyebutnya berbeda. Kayak gitu ya. Oke, teman-teman. Kita lanjut nih. Nah, kita akan em, menjumlahkan operasi hitung campuran yang dimana terdiri dari pecahan dan juga desimal. Caranya ada 2 cara, teman-teman. Teman-teman boleh ubah dulu pecahan ini ke desimal, atau boleh ubah desimal ini ke pecahan. Kalau cara pertama kita ubah ke desimal, 1/4, jika diubah ke dalam desimal adalah 0,25. Jadi 0,25 ditambah dengan 0,5 itu 0,75. Cara menjumlahkan desimal itu harus sejajar, teman-teman. 0,25 kita jumlahkan dengan 0, sebentar, kurang sejajar ini. 0,5. Kayak gini. Tanda koma itu harus sejajar, biar penjumlahannya tepat. Nah, kita langsung jumlahkan. Angka 5 ini kita turunkan. 5 ditambah 2 itu 7, kemudian kita kasih koma, kita kasih 0. Kayak gitu. Ini untuk penjumlahan desimal, teman-teman.
Tapi, kalau misalnya teman-teman mau ubah dulu pecahannya, ubah dulu desimalnya ke pecahan, itu bisa aja. 0,5 kan 1/2. Jadi, 1/4 ditambah 1/2. Nah, 1/2 ini, dia belum sama nih, belum jadi perempat. Jadi, harus kita ubah dulu 1/2 ini jadi perempat. Jadi, 1/2 jika diubah ke dalam 1/4, berarti 2 kali berapa biar jadi 4? 2 kali 2 ya? Ini 4. Kemudian atas juga harus kita kali 2. Kayak gini. Jadi 2/4. Jadi 2/4 ditambah dengan 1/4. Itu berapa? 2 tambah 1. 2 tambah 1? Oke. 3. Oke. Per 4. Kayak gitu. Gampang nggak? Atau bingung lagi? Bingung nggak? Intinya teman-teman, ketika teman-teman akan mengubah suatu desimal ke pecahan dan akan mengoperasikan pecahan, itu harus disamakan dulu penyebutnya seperti ini. Ini kan awalnya 1/2 nih. Biar jadi 4, kira-kira 2 harus dikali berapa? 2 ini harus kita kali berapa biar jadi 4? Kita kali 2, berarti 4. Berarti kalau di bawah ini dikali 2, atas pun harus kita kali 2, teman-teman. Berapapun pecahannya itu sama aturannya. Harus dibagi atau dikali dengan bilangan yang sama, mau itu pembilang dan juga penyebut. Oke? Oke. Alfa bisa? Oke. Nanti setelah kelas, kalau udah selesai, nanti Miss akan kirim rekamannya ya untuk teman-teman nanti pelajarin ulang. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nih, kita akan coba untuk menghitung satu soal cerita. Di sini katanya ibu membutuhkan 2,5 kilogram tepung. Jika harga tepungnya itu 12.000 per kilo, berapa total yang harus dibayar atau harganya itu berapa? 2,5. Ini desimalnya nih. Sedangkan 1 kilo ini harganya 12.000. Aduh, sebenarnya ini kalau nggak pakai desimal pun teman-teman bisa jawab. 12. Ini per 1 kilo, teman-teman. Kalau 2 kilo, dia berapa? Dikali 2. Kalau 1 kilo itu 12, kalau 2 24.000. berapa? 24.000. Iya, 24. 24.000. Kalau setengah kilo, berarti dibagi 2. 6.000. Oke. Itu setengahnya. Iya, Setengah dari betul. 12 Itu kan mahal. setengahnya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, maka dari itu, yang tadi ibu membutuhkan 2,5 atau 2,5 kilo. Kita jumlahkan yang 2 kilo dengan yang 0,5 kilo atau setengah kilo. Berapa jumlahnya? Jadi 30.000. Kayak gitu, gampang nggak teman-teman? Ketika ada soal cerita, sebenarnya teman-teman itu bisa langsung menggunakan cara yang termudah. Misalnya di sini ada 2,5. Di sini diketahuinya 1 kilo. Berarti kita harus cari dulu nih. Kira-kira yang 2 kilonya berapa dan yang setengah kilonya berapa. Biar kita lebih mudah untuk menjumlahkan. Kayak gitu. Tapi ketika teman-teman mau menggunakan suatu pecahan dan juga desimal, tentunya cara menjumlahkannya, kita harus kali 2,5 ini dengan 12.000. Jadi kita harus ubah dulu nih, 2,5 jadi pecahan 2,5 ini, jika kita ubah dalam bentuk pecahan, kita harus dibalik. Jadi 5/2, kayak gitu. Oke, setelah 5/2, kita kali 5/2 ini dengan 12. Dan biar teman-teman lebih mudah, per 2-nya ini kita ubah ke belakang, kita bagi 2.
Jadi langsung kita dapat 12 dibagi 2 itu 6, dan 5 kali 6 adalah 30. Kayak gitu. Cara mudahnya. Cara pecahannya. Cara mudahnya yang ini tentu. Menurut Miss ya. Kalau menurut teman-teman yang mudah yang mana? Kak, yang jadi dua itu kan 2/5. Nah, terus jadi 5/2 itu dibalik kenapa Kak? Gimana? Yang 2,5 diubah jadi pecahan 5 Mm-mm. per 2 itu kenapa Kak? 5 Kenapa per dibalik? 2. Kenapa Ya, dibalik? Oke. Ini 2,5. 2,5 berarti pecahannya berapa? 25 per berapa? 10 per 10. 10. Iya. Kita masing-masing bagi 5. 25 2, bagi 5, 5. 5. 10 bagi 5. 5/2. Iya, kayak gitu. Oh. Oh, Oke. dijadiin pecahan Iya, biasa itu. iya. Jadi ketika ada eh, desimal yang koma-koma itu, teman-teman harus dijadikan pecahan per sepuluhan, per seratusan, atau per seribuan dulu. Biar teman-teman bisa menyederhanakan pecahan itu. Oke? Oke. Sampai sini teman-teman paham? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada soal ketiga. Sebuah botol berisi 0,8 liter air, dan Budi meminum 1/4 bagian. Berapa liter yang tersisa? Yang tersisa itu berarti yang utuh, yang setelah dimakan oleh, yang setelah diminum oleh Budi. Kalau misalnya 1/4, berarti bagian utuhnya adalah 4/4. Kita kurangi dengan 1/4. Berarti sisa 3/4. Kemudian, sebuah botol yang berisi 0,8 liter. Berarti yang 1/4 ini bisa kita operasikan dengan 0,8. Cara mudahnya, kita lihat angka yang paling belakang. 8 dibagi dengan 4. Berapakah itu? 2. Kita kasih 0. Berarti itu ada 0,2 liter. Sisanya berarti 0,8 ini kita kurangi dengan 0,2 liter. Sisanya adalah 0,6 liter. Ini untuk cara pecahan kita langsung operasikan dengan desimal. Tapi kita bisa juga mengoperasikan sisa bagian ini. Sisanya itu 3/4. Kita operasikan dengan 0,8. Jadi, 3 dikali 0,2 sama dengan 0,6 liter. Sama aja. Sampai sini teman-teman. Bingung nggak? Nggak? Alif bisa? Oke. Kalau gitu, kita lanjut. Nah, teman-teman, ketika nanti ada soal atau ada suatu cerita, teman-teman tentunya harus mengerjakan sesuai dengan langkah-langkah, dan tentunya kalau misalnya memang soalnya mudah, itu nggak apa-apa. Teman-teman langsung nebak. Mungkin karena memang seperti 7/10 itu 0,7. Kayak gitu nggak apa-apa, nggak usah tuliskan prosesnya. Tapi kalau misalnya soalnya itu berbentuk cerita seperti tadi, teman-teman itu wajib menggunakan prosesnya agar tahu ketika nanti ada suatu kesalahan. Nah, coba kita kerjakan yuk yang ini. Teman-teman di sana ada annotate nggak? Ada seperti ini, seperti pensil warna hijau di ujung-ujung warna hijau. Ada. Ada. Coba boleh dong ditulis cara pengerjaannya. Boleh kerjakan yang menurut teman-teman paling gampang deh. Yang mana?
Di sana ada annotate-nya, boleh. Nah, itu tuh, Hanif bisa tuh. Gak apa-apa, Hanif. Kalau tulisannya acak-acakan gak apa-apa, karena ini pakai annotate. Oke. Ya, teman-teman yang mau kerjain boleh. 7 dibagi 20 atau 7/10 ya. 7/20. Sebentar. Paling sederhana, harus paling kecil pecahannya. Oke, bisa teman-teman? Atau kita kerjakan bareng-bareng? Oke, kita kerjakan bareng-bareng nih. Takutnya teman-teman malu untuk tulis. Ini 7/20 teman-teman. 7/20 jika kita ubah ke desimal berapa kira-kira? Karena ini per 10, berarti kita harus ubah ke jadi per 100. 20 kali berapa yang hasilnya 100? Kali 5. Oke, good job. Kalau yang bawah dikali 5, atas juga harus dikali berapa berarti? Kali 5 ya? Oke, Iya. berarti ini 35 per 100. Jadi bentuk pecahannya berapa nih? Teman-teman bisa kayaknya kalau kayak gini. Boleh sebutkan, boleh tulis. Kalau per 100 ada dua angka di belakang koma teman-teman. Karena di atasnya udah ada 2, kita pindahkan angka tersebut ke belakang. Jadi 3. 0,35. Iya, betul. 0,35. Nah, gampang nggak teman-teman? Gampang. Gampang ya kalau udah jadi per seratusan. Kalau misalnya belum jadi per seratusan, teman-teman masih sedikit bingung ya? Iya. Tipsnya, teman-teman itu harus tahu berapa em, perkalian yang dikalikan dengan bilangan tersebut akan jadi per 100 atau per 1000. Kayak gitu cara mudahnya ya. Contohnya ini 20, kan tadi bukan jadi per 10 ya, itu udah nggak bisa per 10. Jadi kita harus maju ke depan. Kita cari per 100-nya. Berapa kalau dikali 20 harus dikali berapa biar jadi 100 gitu. Biar yang atasnya juga dikali dengan angka yang sama. Kayak gini. Jadi teman-teman jangan sampai lupa ya. Jika di bawah dikali dengan 5, atas pun harus dikali 5. Itu harus sama atas dan bawah. Jangan sampai bawah aja dikali 5 biar jadi 100. Tapi angka 7-nya nggak dikali dengan bilangan apapun. Oke? Itu Oke. harus tetap dikali dengan bilangan yang sama. Oke, ini 0,32 berarti 32 per 100. Kemudian, oh iya, nolnya kelupaan ya. Kita bagi berapa nih? Biar jadi paling sederhana. Itu dibagi 4. 32 dibagi 4 itu 8. Dan 100 dibagi 4 itu 25 ya. Oke. Ini bisa dibagi lagi nggak nih? Nggak ya? Karena yang atas, Ya nggak bisa Kak itu kayak iya betul nggak bisa. Karena yang atas ini adalah dibagi. bilangan genap. Kalau yang bawah ini ganjil, jadi nggak bisa gitu. Kalau yang misalnya yang atas dibagi 2, yang bawah nggak bisa dibagi 2. Yang bawah dibagi 5, yang atas nggak bisa dibagi 5. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi kita
harus dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi kalau udah mentok itu nggak apa-apa. Oke, good job nih udah yang ngerjain. Terima kasih. Siapa namanya? Salsabila Nadia ya? Iya, Kak. Oke, keren. Good job. Kita lanjut. Nah, betul tadi. 8/25. Di sini ada soal lagi. Coba teman-teman bisa. Ini Miss Subah nih. Jadi 1/2. Biar teman-teman nggak kebingungan. Ini 3/5. Ini teman-teman cara mengerjakannya boleh diubah ke desimal atau boleh diubah ke pecahan. Ini 1/4. Oke, ada yang mau kerjakan? Oke, kita kerjakan satu-satu nih dari nomor 3. 0,75. Tadi pecahannya berapa? Masih ingat? 3/4. 3/4 kita tambah dengan 1/2. Karena 1/2 ini belum jadi perempat, kita harus ubah teman-teman. Biar jadi perempat. 2 kali berapa biar jadi 4? 2 2 kali. kali 2. Iya, berarti kalau bawah dikali 2, atas pun dikali 2. Berarti 2, ini 4. Ini 3, ini 4. Jadi berapa nih? 3 tambah 2. 5/4. Oke, good job. 5/4. Atau desimalnya ini berapa nih? 4 kali berapa yang hasilnya 100? 25. 25. Berarti 25 ke 1/25 20. bukan. Apa? 1,25. Hmm? Ini 4 dikali 25 ya? Jadi 100, kemudian 5 juga berarti harus dikali 25. Berapa nih? 5 kali 25. 125. 125. Oke, jadi bentuk pecahannya berapa? 1,25. Betul sekali, 1,25 teman-teman. Kemudian, kalau yang kedua, ini 3/5 dikurangi 0,25 itu pecahannya berapa teman-teman? 1/4. Bukan, Kak. Ya, 1/4. 1/4. Ini belum sama nih penyebutnya. Kira-kira kita samainnya ke berapa? Ke 20 deh. 20. Iya. 20 dibagi 5, 4. 4. 4 kali 3, 12. 12. Good job. Dikurangi dengan 20 dibagi 4, 5. 5. 5 kali 1, 12. 5. 12 kurang 5, 7. 7/20. 7/20. Bentuk desimalnya berapa nih? Berarti 20 dikali dengan 5 ya? 20 kali 5 berarti 7 juga kali 5. Ini 35, ini 100. Jadi bentuk pecahannya adalah 0, bentuk desimalnya adalah 0,35. 0,35. Betul. Kalau nomor 5 nih, bisa kerjain nggak? Salsabila Nadia. 1,2 pecahannya berapa?
1,2. Berarti 12/10 dengan 1/4. Kenapa ini 12? Karena ini persepuluhan nih, di belakang komanya 1. Berarti kalau di belakang komanya 1, itu kita langsung bisa ke dalam bentuk pecahan. Kita ambil kedua angkanya, jadi per 10. Gitu. Ini dikali, teman-teman. Kalau perkalian, ini nggak usah disamakan penyebutnya, langsung aja dikali. Berarti 12/4. Iya, seperti itu. Bisa ya? Teman-teman ada yang bingung? Rafasya bisa? Bisa, bisa. John gimana John? Bisa? Bisa. Oke. Kalau salsa Aliki apa Alika ya? Akila, Miss. Oh, Akila, aduh. Maaf ya. Bisa nggak? Oke, kalau Alfa bisa nggak Alfa? Lumayan, Miss. Oke, nanti teman-teman kalau ada yang bingung, nanti Miss akan share kegiatan hari ini ya, biar teman-teman bisa tonton ulang. Nih, Miss izin hapus ya. Nah, betul yang tadi. Sekarang, nih soalnya. Teman-teman bisa nggak kalau ada soal cerita seperti ini? Atau masih sedikit kesulitan karena soal angka aja teman-teman sepertinya harus perseratusan dulu ya biar bisa ke desimal ya? Bingungnya ketika teman-teman ini, apa? Ketika teman-teman mengubah ke desimal bingung. Kalau pecahannya belum persepuluhan perseratusan, bingung nggak? Atau bisa sekarang? Gimana John, Salsa, Alfa, Rafasya? Bisa nggak kalau misalnya pecahannya belum perseratusan itu diubah ke dalam desimal, teman-teman? Oke, ada yang mau jawab? Atau malu-malu untuk jawabnya? It's okay, nggak apa-apa, teman-teman. Jangan pernah takut untuk salah, Miss bilang. Karena kita di sini biar sama-sama semuanya belajar, sama-sama kita bisa. Teman-teman bisa nggak nih kerjakan yang ini? Apa mau kita kerjakan bareng-bareng lagi? Oke, kalau gitu kita kerjakan bareng-bareng, teman-teman. Di sini katanya ada pecahan dalam lab yang dimana kita akan mengukur volume cairan dengan suatu ketelitian. Ini ada gelas ukur, teman-teman, yang isinya 450,5 mili. Itu akan dituang sebanyak 1/5 bagian. Yang ditanyakan adalah berapa volume yang dituang sebanyak ini itu. Kira-kira berapa? Kira-kira cara menjawabnya seperti apa? Ada yang bisa? Kita kerjakan bareng-bareng. Oke, 450,5. Yang kita cari itu adalah volume yang dituang atau 1/5 itu berapa volumenya. Kalau misalnya utuh berarti 5/5 kan teman-teman? Karena ini nggak utuh, katanya 1/5 itu berapa. Jadi, kita akan cari volume sebanyak 1/5 bagian. Jadi caranya, sat, hmm, gelas ukur ini yang isinya 450,5, kita akan kali dengan banyaknya bagian yang dituang, yaitu 1/5. Jadi 450,5 dikali 1 kan 450,5. Jadi langsung aja 450,5 kita bagi dengan 5. Ada yang bisa? Caranya gini nih. 5 bagi 5, 1, teman-teman.
kita kasih koma. 450 atau 45. 45 dibagi 5 adalah 9. Karena ini ada 0, maka 90. Kayak gitu. Jadi volume yang dituang adalah 90,1 mililiter. Kayak gitu, teman-teman. Gampang nggak? Atau susah? Gampang. Oke, teman-teman. Sepertinya teman-teman itu harus lebih banyak ini ya, mentranslatekan suatu soal cerita ke dalam bentuk matematika ya. Itu harus dikali, dibagi, itu teman-teman rasanya masih ragu-ragu untuk jawab. Tapi Miss yakin teman-teman itu pada bisa, cuman masih malu-malu ini. Masih pertama kali kayaknya. Oke, ini sampai sini teman-teman paham? Oke, Alfa bisa Alfa? Oke, salah saya bisa? Bisa, Miss. Oke, Rafasya, Bingung. bingung yang mananya? Ya, pas lagi 50,5 kali 1/5 itu. Oh, gini, Oh, Rafasya. Ini kan 450 nih, dikali 1/5. Kita hitung dulu. 450,5 ini, jika dikali 1 akan tetap 450,5 kan? hmm. Nah, setelah itu kita bagi 5, karena ini bawahnya per 5. Oh, Ya, oke. Kemudian setelah dibagi 5, cara mudahnya kita hitung satu-satu dari yang satuan. Dari komanya. 5 dibagi 5 itu 1. ya. 45 dibagi 5 itu 9. Terus di sini ada 0. Kita ajak nolnya jadi 90,1. Kayak gitu. Oh, Oke. Paham? paham. Oke, tadi bingung di sininya ya. Kenapa tiba-tiba dibagi 5? Oke, nggak apa-apa. Good job. Udah berani untuk mengemukakan pendapat. Jadinya bisa. Oke, teman-teman. Nah, kita lanjut. Jadi, yang kita pelajari hari ini adalah apa aja coba? Kita tadi mempelajari pecahan, desimal, dan juga kita mengubah pecahan ke desimal maupun desimal ke pecahan. Terus tadi juga kita menjederhanakan pecahan yang dimana pecahan dalam bentuk besar atau pecahan em, dalam bentuk perseratusan kita ubah ke dalam pecahan yang paling sederhana, yang itu nggak bisa disederhanakan lagi. Kemudian tadi juga kita belajar mengubah soal-soal cerita menjadi bentuk matematika dan tentunya kita mengoperasikan soal cerita itu ke dalam pecahan dan juga desimal. Dari yang kita pelajari teman-teman, yang sulit tentang pecahannya atau tentang desimalnya? Atau paham? Paham? Oke, kalau Alfa gimana Alfa? Lumayan paham, Miss. Lumayan paham, oke. Kalau gitu, ini soal terakhir teman-teman. Nah, yang ini dulu tuh. Yang ini deh. Nah, bisa nggak teman-teman? Caranya. Di sini ada 1/5 dan 0,2. 0,2 itu berapa pecahannya? Kita ubah per 10-an teman-teman. Ini jadi 2/10. 2/10. Iya, kayak gitu teman-teman. 2/10. Kita jumlah. Karena ini penjumlahan dan penyebutnya itu belum sama, teman-teman harus samain. Nah, biar keduanya 10. 10 bagi 5 itu, Dua. Berarti totalnya hasilnya 2/5 ya, Kak? hmm? Jadi sederhanakan hasilnya. Iya, 2. iya. 10 dibagi 10, 1 kali 2,
itu 2. Jadi ini 4 per 10. Atau 2 per 5. Ini adalah pecahan yang paling sederhana. Kayak gitu. Sekarang, jika kamu memiliki uang 10.000 dan menghabiskan 0,6 bagian, berapa sisa uangnya? 0,6 berarti 6 per 10. Dikali dengan 10.000. Berapakah itu? Sisanya berarti 4.000, Kak. Iya, betul. Sisanya 4.000. Ini nah. Iya, sisanya 4.000, teman-teman. Oke, karena kegiatan hari ini selesai nih, teman-teman. Teman-teman bisa buka platform Algonova. Sebentar, Miss contohin dulu. Nanti, mana ya? Miss akan kirim linknya atau teman-teman boleh buka link yang ada di WhatsApp. Namanya URL pembelajaran. Atau kalau misalnya nggak ada WhatsApp-nya di sana, Miss kirim via chat Zoom nih. Nanti teman-teman buka di Zoom. Nah, Miss kirim di Zoom. Teman-teman klik itu. Ketika diklik, teman-teman akan muncul seperti ini. Tunggu. Kan muncul seperti ini. Nanti platform di teman-teman akan muncul seperti ini. Sebentar. Miss loginnya belum. Masih belum. Masih di Mac Junior. Sebentar ya. Sebentar. Salah. Ini. Hmm. Tunggu. Nah, nanti di platform teman-teman akan seperti ini. Ada tulisan di atasnya ada nama teman-teman, di sini ada nama teman-teman, terus di bawahnya ada Meta Tutoring. Kemudian di sini ada buka pelajaran. Di sini ada kursus. Nanti teman-teman diklik yang kursus, kemudian klik nomor 1. Di sini teman-teman akan menyimpulkan kegiatan hari ini. Apakah teman-teman suka dengan kelas hari ini? Nanti teman-teman boleh pilih klik yang mana aja. Misalnya, Miss klik yang ini. Nanti kita akan lanjut ke nomor 1 atau klik selanjutnya. Teman-teman di sini akan menjawab juga apakah teman-teman senang nih di kelas atau bagaimana. Nanti teman-teman boleh tarik ininya, bebas tarik. Tarik ke angka berapapun, nanti diklik yang checklist. Lalu untuk nomor 2, teman-teman juga sama boleh ditarik sesuai dengan apa yang dirasakan teman-teman. Nanti diklik checklist yang warna hijau. Nanti kalau udah kuning, teman-teman akan lanjut ke nomor selanjutnya. Di sini teman-teman ditanya apa yang sulit dari pelajaran hari ini, ataukah sulit memahami materi, nanti diklik. Kalau misalnya nggak sulit, jadi jangan diklik. Kalau sulit jawab pertanyaan, nanti diklik yang itu. Kalau misalnya sulit mengerjakan tugas yang tadi, yang Miss minta, nanti diklik yang itu. Kalau misalnya nggak ada, teman-teman di sini. Ataupun teman-teman boleh isi apapun di sini yang menurut teman-teman sulit. Oke? Nanti diketik di keyboard masing-masing. Nanti kalau udah selesai, kembali ke profil, kemudian teman-teman di Algonova itu ada Algo Coin namanya. Ini yang ada tulisan saldo ini adalah Algo Coin teman-teman. Di Algo Coin ini nanti teman-teman akan dapat koin. Koinnya nanti bisa ditukar jadi Robux, jadi Algo Sticker, jadi permainan di Scratch, dan jadi apapun itu. Nanti, untuk mendapatkan Robux ini tentunya ada rules-nya. Harus 600 kalau 200 Robux, kalau nggak salah harus 600 koin Algonova, kayak gitu. Jadi, ketika teman-teman rajin di kelas, Miss akan kasih teman-teman koin. Seperti teman-teman hadir tepat waktu, akan dapat 10 koin. Terus aktif ketika menjawab pertanyaan di kelas akan dapat 10 koin. Terus kalau misalnya teman-teman ikut lomba yang ada di Algonova nanti akan dapat 35 koin teman-teman. Tentunya teman-teman selain koin di sini
Banyak juga game, teman-teman, ada di The Hall of Fame. Di sini banyak game yang dibuat oleh teman-teman yang ada di Algonova. Yang ikut coding, yang ikut ini, yang ikut itu, yang ikut desain grafis. Di sini pada buat game, teman-teman. Dan gamenya bisa dimainin sama teman-teman. Kemudian nanti teman-teman juga bisa berteman sama yang buat gamenya. Nanti kalau mau berteman, diklik yang teman, yang ayo berteman, yang ini. Kayak di Algonova juga, teman-teman bisa atur avatar. Ini adalah avatar. Biar teman-teman nggak bosan mungkin ya. Di sini bisa diatur avatar. Nanti teman-teman diklik, terus klik profil saya, kemudian pengaturan avatar, kemudian diklik mau pakai apa aja. Nanti untuk item-itemnya itu akan dapat ketika teman-teman klik klaim hadiah. Nah, nanti akan dapat seperti ini. Kan dapat item-item untuk em, mengubah avatar. Nah, hadiah-hadiah itu didapatkan dari misi-misi ini. Misi-misi cari teman baru, terus belajar, terus ada yang saling komen di The Hall of Fame, atau misalnya saling chat, saling sesuaikan avatar setiap hari itu akan dapat em, hadiahnya untuk lebih banyak lagi item. Tentunya karena di sini kita sekelas nih teman-teman. Nah, Miss mau temenan nih sama teman-teman. Nanti teman-teman boleh cek di subscriber teman-teman. Kalau ada nama Miss boleh di berteman. Biar kita temenan. Oke. Mau tanya, Boleh? aku belum dapat sandinya, Miss, gimana? Oh, sandinya. Oke, kalau teman-teman masih bingung sandinya, Miss akan kirim satu-satu nih. Atau Rafasya aja atau yang lainnya udah dapat sandinya atau lupa? Juga Kak, soalnya udah lupa. Lupa. Oke, Miss akan kirim ya. Miss kirim di WhatsApp atau mau di chat Zoom, teman-teman? WhatsApp aja Kak. Nanti WhatsApp. takutnya lupa kalau di Oke. Siap-siap. Oh, Jonathan udah tuh. Bertiga. Sebentar ya. Ini. Kalau yang lupa itu berarti... Miss kirim aja semuanya ya di WhatsApp. Untuk username dan juga password. Nanti Miss kirim. Tunggu. Miss lagi ketik dulu satu-satu ya. Kemudian Salsa Nadia. Tunggu ya. Kalau Jonathan, Miss perlu kirim nggak Jonathan? Atau ingat? Kayaknya inget deh. Oke, itu udah bisa kebuka ya? Kalau Iya. Jonathan. Oke, Mm-mm. good job. Miss kirim ini. Nah, nanti teman-teman boleh dicek di WhatsApp masing-masing. Miss sudah kirim. Yang yang ada namanya itu username-nya, yang ada angka doang itu adalah passwordnya ya. Oke. Ada nggak di WhatsApp-nya? Yang di grup. Miss kirim di Zoom juga, takutnya teman-teman kesulitan buka WhatsApp di laptop. Miss kirim di chat yang ada di Zoom. Teman-teman boleh sambil share screen dong. Ini mengerjakan yang tadinya. Ketika teman-teman udah klik link, teman-teman klik yang share yang warna hijau. Ada tulisannya share. Kemudian nanti teman-teman klik yang entire screen yang paling atas. Ketika diklik jadi biru, teman-teman lalu klik share. Kayak gitu.
Ada yang kesulitan nggak untuk share screen? Teman-teman udah pada bisa belum share screen-nya? Atau masih login nih? Ketika teman-teman udah login, teman-teman kembali lagi ke Zoom, lalu klik share, lalu nanti diklik yang entire screen atau seluruh layar. Diklik sampai dia jadi biru, nanti diklik share yang ada di bawah tombolnya. Oke, coba ada yang bisa nggak? Bisa nggak Rafasya untuk share screen? Alfa bisa nggak? Jonathan? Bisa? Coba boleh diklik share-nya. Nah, ya, Alfa udah bisa nih. Nah, diklik nomor 1 Alfa. Oke. Tuh dipilih. Oke. Klik, lalu diisi. Di checklist dulu, nak. Nah, ya. Rafasya bisa nggak share screen? Kak, ini nggak bisa share screen karena Di handphone lagi ya? buruk, Kak. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya bilang nggak apa-apa. Karena Kalau udah login, masuk di mana, Kak? gimana? Kalau udah? Ini udah login kan? Oh, Udah masuk. kalau udah login, klik yang kursus. Nanti ada nomor 1 bubble-bubble. Ketika ada bubble-bubble, teman-teman klik yang nomor 1. Oh iya, Kak. Oke. Rafasya udah diisi. Username-nya yang mana, Miss? Yang Username-nya Arif apa Rafasya? Itu kan di chat kan ada dua itu. Yang dua-duanya ditulis. oh sama itunya enggak Sama stripnya. stripnya ditulis untuk username-nya. Sama stripnya ditulis untuk username. Terus untuk yang teman-teman di username-nya ada angkanya itu juga ditulis ya. Oke, apa udah selesai? John udah dikerjakan tadi. Udah. Oke, good job. Kita tunggu Rafasya. Tadi kebingungan ya untuk masukin username ya Rafasya ya? Karena ada dua namanya. Oke, nggak apa-apa. Yang mana, Miss? Yang kursus. Kursus. Nah, iya. Lalu klik yang nomor 1. Nah, itu. Klik yang 1. Oke. Hmm, di depan. Kalau udah, diklik nomor yang selanjutnya di atas. Klik nomor 2. Itu kan udah tuh nomor 1. Nah, diklik kayak gitu. Hmm, It's okay, nggak apa-apa. Masih belajar. Oke. Lalu klik yang keempat itu. Ya, kembali ke profil. Oke. Good job. Teman-teman di sini udah isi semua. Rapasya udah, Alfa sudah. John udah. Kalau salsa, dua-duanya nih salsa. Ini namanya salsa. Bentar, Miss cek dulu. Oke. Salsa Akila. Udah bisa belum salsa Akila?
Kemana ya? Keluar ya? Ini yang Vindi siapa nih? Salsa Akila kemana nih? Gak ada. Oke. Karena Salsa Akila mungkin terkendala jaringan deh sepertinya. Oke, kalau begitu teman-teman, hari ini kita sudah selesai. Miss ucapkan terima kasih karena teman-teman masih semangat belajar di tengah sore hari ini. Yang mungkin teman-teman ini biasanya jam-jam rawan untuk ini istirahat ya, untuk ngantuk-ngantukan, rebahan di kasur, main HP biasanya tuh kan. Tapi teman-teman keren. Ini meluangkan waktunya untuk kegiatan les matematika. Oke, untuk di kegiatan selanjutnya, Miss minta tolong dengan sangat, teman-teman jangan malu, oke? Kita di sini semuanya belajar bareng-bareng. Jangan ragu-ragu untuk jawab. Miss tahu, sebenarnya teman-teman itu nih sebenarnya bisa. Cuman karena mungkin pertemuan pertama, mungkin karena jamnya juga jam sore, sepertinya mager-mager untuk jawab ya? Atau kenapa nih? Oke, teman-teman. Untuk di kegiatan selanjutnya, semoga teman-teman lebih percaya diri lagi, jangan ragu untuk bertanya, jangan ragu untuk mengungkapkan pendapat ketika bingung. Miss ucapkan terima kasih kepada Rafasya yang selalu mengungkapkan ketika kebingungan itu ada. Oke, untuk teman-teman yang lain, semoga di pertemuan selanjutnya teman-teman lebih baik lagi, lebih semangat lagi, dan sampai jumpa. Sebelum itu, Miss mau foto dulu sama teman-teman. Miss hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, bentar, bentar. Salsa baru on cam. Oke, foto lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa kita hari apa nih? Senin ya? Iya, hari Senin. Oke, sampai jumpa. Bye. Selamat berlibur dan istirahat. Miss izin tutup ya. Oke. Oke. Yes. Baik.